Program Kotaku. Kotaku Tanpa Kumuh adalah salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses universal air minum, 0% pemukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Harapan ingin berkontribusi dalam upaya penataan kawasan perumahan dan pemukiman yang layak huni serta berkelanjutan adalah alasan utama Pak Obed Asaribab terpanggil menjadi anggota BKM bersama kita membangun Kelurahan Sanggeng. Kelurahan di mana tempat dia bermukim bersama warga setempat dan keluarganya. Baginya adalah tanah harapan. Harapan untuk mewujudkan mimpi membangun kelurahan menjadi kelurahan yang tertata, layak huni, serta mampu menopang penghidupan seluruh warganya. Kelurahan Sanggeng ada 16 hektar kawasan kumuh yang tersebar di 3 kawasan. Yang pertama Briosi, yang kedua Pasar Sanggeng, yang ketiga Blagor. Saya selalu gembira atau senang kita ada dapat pekerjaan yang datang dari Kotaku. Walaupun kita tidak mendapat gaji, tetapi apa yang datang dari pemerintah itu atau Kotaku itu untuk masyarakat atau warga di situ untuk dapat menggunakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan Kotaku. Semua pekerjaan kami sudah lakukan di 2 RT ini, terutama di RT 1 RW 1, 2 bak pembagi, 1 hidroponik, drainase, terus 1 buah jalan paving block. Di RW 1, RT 2 juga mereka melakukan taman, drainase, pagar, dan 2 bak pembagi. Semua itu kami sudah selesaikan dengan baik dan kami tunggu ada pemeriksaan. Sebagai individu, bagi Pak Obed Asaribab yang sudah memiliki keluarga, panggilan menjadi anggota BKM tentu harus berjiwa relawan, bijak, transparan, akuntabel, semangat, dan amanah, serta memiliki keberpihakan dan kepedulian kepada warga masyarakat berpenghasilan rendah. Di lingkungan kami nih sebelumnya tuh jalannya tuh sangat rusak. Dulu kalau datang hujan, ini jalannya tuh susah sekali untuk kendaraan lewat dan sering kebanjiran karena saluran-saluran di sini sering tersumbat karena cuma beberapa saluran saja di daerah jalan atas cuma 1. Sekarang kita sudah membuat ada 3 saluran, di mana saat hujan lingkungan kami sudah tidak kebanjiran lagi dan jalan sudah baik, aman, enak dilewati dengan masyarakat di lingkungan. Itu yang kita masyarakat sini rasakan, sangat berterima kasih. Ya, kita pas ada bangun drainase, ada warga 1 katanya minta tuntut pohon pinang. Masyarakat itu anggap pekerjaan ini seperti suatu proyek dari PT ya. Jadi kira mungkin ada pembayaran hak wilayah untuk pembukaan jalan atau apa. Tapi kami konfirmasi ke BKM dan pendamping atau fasilitator, mereka tolong jelaskan ke masyarakat bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan swadaya, bantuan masyarakat. Kita kasih pengertian, mereka mengerti. Selain Pak Obed, ada beberapa anggota BKM dari kelurahan lain yang juga memiliki visi dan misi yang sama dengan semangat juang yang sama. Ibu Yohana Rumbiak,
Ibu rumah tangga ini adalah salah satu anggota wanita BKM yang memiliki kepedulian dan kepekaan sosial bagi warga desanya. Supel, ramah, dan rendah hati dalam melakukan pendekatan dan sikap merangkul kepada warga menjadikan dia cukup disenangi. Memang banyak sekali tantangan yang kita hadapi, tapi kita ambil dengan lapang dada. Meskipun tanpa digaji, kami tetap sukarela melaksanakan kegiatan BKM karena ini untuk kepentingan bersama. Bagi pemuda bujang bernama Nixon Rumbewas ini, tiada waktu untuk berdiam diri, senantiasa memberi semangat dan memotivasi kepada sesama pemuda, serta merekrutnya menjadi relawan atau menjadi kelompok swadaya masyarakat dalam membangun desanya. Menjadi anggota BKM karena kesadaran panggilannya untuk membangun desa tanah kelahirannya yang sudah dia cita-citakan sejak lama. Pada tahun 2019, kami mendapat bantuan dari BPM sebesar 1 miliar untuk beberapa kegiatan antara lain drainase, bak pembagi, MCK, dan calang beton. Untuk itu kami meminta kepada masyarakat untuk menjaga dan memeliharanya. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah berswadaya dan berkomunikasi sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar. Di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, sesuai dengan SK Bupati, kurang lebih ada 98,23 hektar kawasan kumuh yang akan dilakukan penataan secara bertahap yang tersebar di 10 kelurahan atau kampung di Kabupaten Manokwari. Menciptakan dan membangun paradigma dari kota kumuh menjadi kota tanpa kumuh diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan sinergi bagi seluruh elemen warga masyarakat serta perangkat pemerintah daerah dalam menumbuh kembangkan kepedulian dan perilaku hidup bersih dalam skala lingkungan pemukiman serta rumah tempat tinggal yang layak huni. Salah satu kebanggaan dari daerah Manokwari yang terletak di kelurahan karena sebagai penggerak penanganan kumuh di wilayah perkotaan, terutama di daerah-daerah padat penduduk. Beri dukungan untuk kinerja mereka seperti meja kerja, papan nama, pelatihan juga sempat kita fasilitasi. Tahun 2021 kita menyediakan pendanaan untuk kegiatan audit untuk BKM serta menyediakan danaan untuk rencana pelatihan SIM bagi BKM dan Pemda. Peran BKM di tingkat kelurahan memiliki peran penting sebagai ujung tombak dan motor penggerak berjalannya program Kotaku. Tantangan dan hambatan di masa pandemi COVID-19 saat ini menjadikan BKM dituntut lebih inovatif, kreatif, dan keluar dari zona nyaman. Sebab dampak COVID-19 telah mengubah dan menghambat aktivitas masyarakat dan berimbas pada kegiatan program Kotaku serta dampak ekonomi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka yang telah tergabung dalam KSM diberikan bimbingan dan pelatihan oleh BKM sebagai pembekalan bagi anggota, dari mulai pengenalan penggunaan alat atau perangkat sejalan dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan, agar dapat mengikuti program padat karya tunai atau PKT untuk memberdayakan ekonomi dengan peningkatan penghasilan warga melalui rekrutmen tenaga kerja serta peningkatan daya beli masyarakat setempat dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Yang menjadi ujung tombak kami dalam hal pelaksanaan program Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM terkait dengan penganggaran yang ada di balai kami
kami hanya menganggarkan yaitu dari anggaran fisiknya saja. Harapan kami yaitu dari Pokja PKP di tiap kabupaten kota bisa menganggarkan biaya operasional atau yang namanya sering kita dengar yaitu biaya pendamping sebagai anggaran operasional terkait dengan pelaksanaan program yang telah dibiayai dari APBN, sehingga teman-teman yang berada di ujung tombak pelaksanaan program di lapangan, yaitu teman-teman dari BKM ini bisa bekerja dengan semangat, ada semacam apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada mereka sehingga mereka bisa melaksanakan program ini sesuai dengan tujuan yang visi misi wali kota maupun bupati terkait dengan penanganan kumuh di daerah masing-masing. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur skala mikro di kecamatan, kelurahan, dan desa dengan pola pekerjaan yang melibatkan masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat maupun Kelompok Keswadayaan Masyarakat atau KSM dalam pengelolaan program akan lebih terarah dan terukur, cepat, tepat, serta berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan keinginan masyarakat. Di sisi lain, harapan dari hasil kegiatan pembangunan juga tidak sekedar dilaksanakan saja. Namun infrastruktur yang telah dibangun telah menampilkan aspek keindahan lingkungan yang lebih nyaman dan layak huni. Mari kita bersama membangun negeri dengan kotaku tanpa kumuh. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman BKM yang turut berpartisipasi ke depan, selalu semangat dalam menjalankan program sehingga dapat membantu pemerintah daerah di wilayah masing-masing terkait dengan penanganan pemilihan umum ini.